mulai. Ya, baru memulai, Ustaz. Langsung mulai ya? Oh, mulai. Iya. Ngomong-ngomong. Iya. Silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur karena kita semua dapat berkumpul kembali pada pertemuan kali ini. Pada hari ini kami dari kelompok 7 ingin sedikit membahas mengenai menginventarisir dan menjelaskan problematika PAI pada standar isi dan standar kompetensi lulusan PAI. Yang beranggotakan saya sendiri, Ayudian Nurung 311903, kemudian ada Nidaul Hasanah, dan yang terakhir ada Rosy Arum. Langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama, ada pengertian problematika PAI, standar kompetensi lulusan, dan standar isi. Problematika yang biasa disebut dengan masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Problem ini juga diartikan adanya kesenjangan atau perbedaan antara apa yang diharapkan atau idealita dengan yang dirasakan atau realita. Hakikat dari problem ini terletak kepada keinginan untuk menyelesaikan atau mencari alternatif penyelesaian dari masalah yang ada. Kemudian di sini ada pengertian pendidikan agama Islam, yaitu suatu usaha sadar dan terencana untuk membina peserta didik agar senantiasa mengetahui, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pengertian standar kompetensi lulusan atau biasa disebut dengan SKL, adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang terakhir, ada standar isi, mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini berisi kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir ada kalender pendidikan atau akademik. Selanjutnya, di sini ada standar kompetensi lulusan pendidikan agama Islam. Menurut Muhaimin dalam bukunya, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SKL adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini menurutnya harus dapat diukur dan diamati agar memudahkan mengambil keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, maupun bagi penentu kebijakan pendidikan itu sendiri. Kemudian di sini problematika yang ada pada SKL Pendidikan Agama Islam, saya mengambil contoh dari kurikulum KTSP yang sebelumnya. SKL-nya ini lebih cenderung atau lebih fokus pada aspek kognitif saja. Kemudian di SKL ini ada perbaikan pada kurikulum 13, yaitu di kurikulum 2013, SKL-nya berubah menjadi sangat menekankan pada penyeimbangan antara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi untuk masalah SKL, saya mengambil contoh di KTSP ini, lebih cenderung kepada kognitif saja, tidak memperhatikan atau tidak memperhatikan aspek yang lainnya, karena lebih menonjolkan aspek kognitif. Tapi di 2013 itu ada perbaikan, meskipun
itu cenderung sedikit ya, karena di sini tertulis penyeimbangan. Jadi diseimbangkan antara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kalau di KTSP kan tadi yang lebih ditonjolkan itu kognitifnya saja. Meskipun ada perubahan sedikit, itu saya rasa lebih baik akan menunjukkan step selanjutnya untuk si PAI sendiri ini lebih diutamakan atau diperhatikan dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian di sini seharusnya SKL di lembaga satuan pendidikan pada mata pelajaran PAI dapat diharapkan memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kekuatan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, tidak hanya berpengetahuan tetapi juga rajin beribadah, kemudian cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan, serta secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Slide selanjutnya. Jadi intinya untuk problematika yang ada pada SKL ini, saya mengambil perbandingan dari KTSP dan 2013. Kalau di KTSP, SKL-nya kan lebih menonjolkan kognitifnya saja. Namun ada perbaikan pada kurikulum 2013, yaitu penyeimbangan antara kognitif, psikomotorik, dan afektif. Meskipun saya rasa perbaikannya terlalu sedikit karena di sini ditekankan hanya penyeimbangan saja, tidak terlalu menonjolkan pada afektifnya atau sikapnya. Selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rosi, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Syahrullah dan teman-teman semua. Sebelumnya mau cek suara dulu, suaranya terdengar jelas nggak ya? Jelas terdengar. Yes. Pak Syahrul, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on kamera karena ternyata kameranya tidak tampil nih Pak. Jadi hanya bisa suaranya saja. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, slide selanjutnya itu tentang analisis standar kompetensi lulusan mata pelajaran pada tingkat SMP. Maaf, Kak, di sini bentar. ada berbagai. Slide yang atasnya lagi. Yang share screen siapa? Iya, maksudnya yang dibahas slide yang atas tidak diubah. Naik ke atas. Sebelum slide ini. Ya, 4. Nah. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang menjadi ruang lingkup dalam Halo. Hilang ini. Halo. Halo, Pak Rosi. Hilang. Oh, baik. Kalau gitu saya lanjut aja, Ustaz. Di sini ada contoh problematika daripada SKL.
untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat SMP. Yang pertama, dalam pembelajaran Al-Quran, di sini tulisannya menerapkan tata cara membaca Al-Quran menurut tajwid, mulai dari cara membaca Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mat dan waqaf. Ntar dulu, ini mapel SMP apa begini? Apa ada akidah akhlak, ada kurdis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam? Ini diambil satu-satu, Ustaz. Enggak, Al-Quran akidah. kalau mapel dari mana? Kalau mapel itu buat siapa? Buat SD, Ustaz. Buat madrasah. Oh iya, buat madrasah. Iya. Kalau itu, kalau SMP, SMA itu jadinya apa? Mapel atau bidang studi? Bidang studi. Studi. Bidang studi. Makanya saya minta rujukan. Ini dapetnya dari mana ini? Dari jurnal sih, Ustaz. Dari jurnal mana? Ada kok kami simpan, nanti mungkin bisa diinfo. Iya. Iya, soalnya. Ya. Tapi ada kalau itu kan sifatnya kompilasi kalau pendidikan agama Islam untuk SMP maupun SMA, SD juga demikian. Nah, kalau yang pakai Al-Qur'an, akidah, akhlak, fikih, SKI itu ya biasa yang pakai siapa? Madrasah atau sekolah? Madrasah, Pak. Madrasah. Itu. Kecuali kalau dia bilang SKL pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat sanawiyah gitu. Nah, ini baru. Makanya coba lihat slide sebelumnya deh. Tadi saya agak penasaran juga tuh ngeliat slide sebelumnya. Oh, bukan. Itu yang nomor berapa tuh? Turun. Ini. Iya tuh. Coba analisis standar kompetensi lulusan mata pelajaran pada tingkat SMP untuk mata pelajaran Al-Qur'an, untuk pelajaran sejarah, untuk pelajaran fikih, untuk pelajaran akhlak, untuk pelajaran akidah. Gitu. Itu kira-kira klop atau enggak? Padahal untuk sanawiyah untuk SMP SMA itu yang ada adalah bidang studi pendidikan agama Islam. Kalau yang ini apa? Mapel atau bidang studi? Studi. Ini mapel. Itu. Kan kita udah sering belajar, ada pendidikan agama Islam di madrasah, ada pendidikan agama Islam di sekolah. Kalau pendidikan agama Islam di madrasah, itu namanya mapel. Yaitu dia, akidah akhlak, kurdis, SKI, fikih. Tuh. Kalau di SMP atau SMA, masuknya apa? Mapel atau bidang studi? Bidang studi. Bidang studi. Dirinci enggak? Enggak. Tidak, Pak. Tidak. Enggak dirinci. Gitu. Nah, ini dapat rincian begini dari mana ini? Kalau memang dari jurnal, coba nanti tolong tunjukkan jurnalnya ya. Iya, Pak. Gitu. Harus jeli. Harus ditunjukkan jurnalnya dari jurnal yang mana. Deh, silakan lanjut. Tapi kalau menurut saya kalau Anda masukkannya untuk tingkat sanawiyah itu di madrasah. Masuk ini. Tapi kalau tingkat SMP Anda masukkan begini, karena di SMP nggak ada mata pelajaran akidah akhlak, ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada pelajaran fikih nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Itu nanti Anda terjun nih sebentar lagi, kan mau PPL ya? Iya, Ustaz. Mau deh. Gitu, untuk di sekolah sama di madrasah. Karena ini mayoritasnya di sekolah. Di sekolah pasti ketemunya adalah bidang studi. Oke, silakan lanjut dulu deh. Tapi ini bawahnya madrasah ya, bukannya SMP. Tapi coba lanjut aja dulu. Coba slide di berikutnya, Pak, slide berikutnya. Masih berapa slide lagi? 1 slide lagi, Ustaz. Coba lihat. Slide Terakhir standar isi. Oh, standar isi. Ya. Terus apa lagi? Setelah standar isi apa lagi? Udah. Hah?
Udah selesai. Tuh, Nanti Ustaz. Udah selesai? nanti Di di S standar isi dijelasin masalahnya juga langsung. Ya, 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 monggo, silakan. Naik lagi deh ke atas. Naik. Ya. Oke, silakan lanjut. Ya, silakan dilanjut aja. Pak Rosi gimana? Aman? Ini agak, jadi ini nyambung lagi pakai HP. Tapi tetap kameranya kalau dinyalain ini ke belakang apa gimana? Di itu aja nggak apa-apa kali, Kak. Dilanjut aja dulu, Kak Iya. Rosi. Ya, nggak usah pikirin kameranya deh. Ayo, lanjut aja. Oke. Yuk. Ya, iya Pak. Oke, di sini kita bisa lihat semua bahwa ada beberapa mata pelajaran di tingkat MTS tepatnya. Yang pertama itu ada pelajaran Al-Quran, Akidah, Akhlak, Fikih, dan SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, bagi yang lulusan Madrasah Sanawiyah pasti ngerasain bagaimana belajar pembelajaran yang ditampilkan ini. Jadi kalau di SMP itu hanya mengenal tapi tidak mendalam, sedangkan kalau di tingkat Sanawiyah itu kita mempelajarinya secara mendalam karena di setiap pelajarannya itu disediakan buku masing-masing satu buku dari pelajaran ini. Kemudian Al-Quran ini adalah ilmu yang menerapkan tata cara membaca Al-Quran menurut tajwid. Jadi membaca Al-Quran ini dengan tartil, dengan secara baik dan benar, dan juga sesuai dengan wakofnya. Yang kedua yaitu ada pelajaran akidah. Jadi di sini akidah dan akhlak terpisah. Tapi kalau dulu saya belajar ini, akidah dan akhlak ini menjadi satu. Kemudian pengertian dari akidah yaitu meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Kita semua pasti sudah tahu ya rukun iman apa. Arti dari kata iman sendiri yaitu keyakinan. Teman-teman, keyakinan kita terhadap apa yang kita jalani, apa yang kita akan lakukan. Kemudian akhlak. Akhlak yaitu ilmu yang menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah, merasa cukup, dan tasamuh, tentang toleransi, dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiyah, hasad, godop, dan namimah. Ini semua beberapa macam perilaku yang terjadi pada diri kita, nauzubillah menjadi salah satu dari perilaku ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perilaku yang baik terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Akhlak itu berarti mempelajari tentang perilaku kita sehari-hari terhadap Allah, terhadap sesama manusia, dan juga terhadap diri kita sendiri. Pelajaran yang keempat yaitu ada fikih. Di sini fikih yaitu ilmu menjelaskan tata cara tentang mandi wajib, mandi suci, sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian terakhir ada SKI, kebudayaan, yaitu ilmu yang memahami dalam Nabi Muhammad sejarah masuk dan Islam Nusantara. Walaupun itu gambar
Ya, ambil alih aja deh jaringannya itu kayaknya. Silakan. Teman-teman ini tiba-tiba keluar. Ya, Dicukupkan sampai boleh ya Pak ya? ya. Nih, Ya, putus-putus terima kasih. jaringannya. Ya. Dilanjut sama teman-temannya. Nida, next slide. Bisa dilanjut. Silakan, bisa dilanjut. Di sini ada analisis standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk MTS yang tadi sudah disebutkan. Di sini analisis untuk mata pelajaran Al-Quran yang pertama, kemampuan menghafal surat-surat pendek juga perlu diberikan. Kemudian tuntas membaca dan menulis huruf-huruf Al-Quran menurut hukum ilmu tajwid, mengartikan, memahami, dan mempedomani ayat Al-Quran dapat berkaitan dengan semangat mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian untuk analisis yang kedua, untuk mata pelajaran akidah. Pada aspek ini, tadi kan disebutkan meningkatkan pengenalan dan menguatkan keyakinan rukun iman dan Asmaul Husna. Untuk rumusan ini sudah bagus, tetapi jika dilihat dari kompetensi dasar, siswa hanya dituntut untuk menyebutkan ayat-ayat Al-Quran saja, bukan menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis untuk mata pelajaran akhlak. Penekanan pada perilaku yang timbul melalui pengalaman langsung, bimbingan, dan pembelajaran dalam proses pemahaman dan pembiasaan. Ini juga sudah cukup bagus, tetapi bahasan akhlak pada yang disebutkan tadi kurang menggambarkan perilaku siswa yang sesungguhnya. Contohnya mungkin bisa membiasakan perilaku terpuji jangan hanya dalam masalah qanaah dan tasamuh saja, tetapi lebih baik lagi jika dikaitkan dengan sikap jujur, cara berpakaian Islami, tawadu, atau yang lain-lainnya. Kemudian untuk analisis pelajaran fikih, siswa hanya sekedar memiliki kemampuan menjelaskan tata caranya saja dan sudah mengenal dan melaksanakan bersuci dengan baik. Kemudian praktik bacaan dan gerakan sholat juga sudah baik. Tentu saja itu perlu ditingkatkan dengan lebih banyak praktik agar lebih menempel di ingatan siswa, tidak hanya secara materi saja gitu. Kemudian untuk analisis pelajaran sejarah kebudayaan Islam, pada aspek ini mungkin sudah cukup pada memahami dan meneladani, tapi mungkin untuk tambahannya bisa memahami dan meneladani sejarah kebudayaan Islam lebih dalam mengenai cerita-cerita para sahabat, tidak hanya kepada sejarah Nabi saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida, dipersilahkan. Baik, standar isi pendidikan agama Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 5, di situ disebutkan bahwa standar isi ialah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Lalu rumusan kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan itu dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. Lalu kerangka dasar dalam standar isi ini itu mencakup tentang standar kompetensi atau SK. Lalu standar kompetensi dasar atau KD. Nah, standar kompetensi ini merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Lalu standar isi ini untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran pendidikan agama Islam, aspek keimanan, akidah dan akhlak untuk SMA atau MA, serta memerhatikan surat edaran Dirjen Pendidikan Islam nomor DJ 11.1 /00-ED-681-2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang pelaksanaan standar isi yang intinya bahwa madrasah dapat meningkatkan kompetensi lulusan dan mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi. Jadi untuk problem di sini saya mengambil contoh dari KTSP yang menurut saya problemnya ini yang memuat banyak mata pelajaran. Di KTSP itu kan dia mata pelajarannya banyak ya, kayak SD itu dia ada 10 mapel, terus SMP ada 12 mapel. Nah, kalau secara psikologi itu kan kalau jumlah mapel yang begitu banyak itu mengakibatkan itu siswa akan terbebani. Karena siswa itu pikirannya akan kebagi-bagi kepada banyak mapel tadi. Nah, resiko juga bagi siswa adalah dia tidak dapat secara maksimal menyerap materi dalam satu mapel itu. Malah akan menimbulkan kejenuhan bagi mereka. Nah, solusinya itu ada di kurikulum 13 atau kurtilas. Kurtilas ini kan kurikulum perbaikan ya. Nah, untuk jumlah mapel yang ada di kurtilas ini, yang ada di KTSP tadi ini, sama kurtilas ini dia dikurangin. Jadi mapelnya itu berkurang. Tadi SD yang tadinya awalnya ada 10 mapel, dia berkurang jadi 6 mapel tuh. Terus SMP yang awalnya 12 mapel, berkurang juga jadi 10 mapel. Tapi meskipun kurtilas ini udah ada perubahan ya, tapi kan pasti ada kurangnya juga, jadi kayak belum sempurna gitu. Di kurtilas ini dia berimbasnya itu pada penambahan waktu. Jadi meskipun dia mapelnya dikurangin, tapi malah waktu pembelajaran dia ditambah. Jadi SD ditambah jadi sebanyak 4 jam per minggu, SMP 6 jam per minggu. Nah, masalah juga nih di sini. Ketika jam belajar ditambah, itu kan jadi nambah beban ke siswanya juga kan ya. Jadi lama-lama, kalau belajar lama-lama kan juga pasti bosen. Tapi ada solusinya juga. Solusinya itu biar nggak bosen dan siswa tidak merasa terbebani di sini, itu guru harus bisa memberi materi yang dikemas baik atau menggunakan metode-metode yang lebih menarik. Perbaikan dalam meskipun setelah kita lihat dari perbedaan dari kurikulum 2006 atau kurtilas ke kurikulum 2006 atau KTSP ke kurikulum 13, itu kan ada perbaikan dalam standar isi ini. Namun itu bukan semata-mata sudah sempurna, karena permasalahan yang terjadi bisa jadi ada di standar proses. Standar prosesnya ini kan dia pelaksanaan pembelajarannya di sekolah itu perlu melakukan pembenahan-pembenahan yang inovatif, khususnya dalam memberikan metode-metode yang mampu melibatkan keaktifan siswa. Nah, oleh karena itu, peran guru di sini tuh sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, untuk problematika standar isi ini kayaknya belum terlalu banyak. Ini belum terlalu banyak atau terlalu rumit yang menjurus ke PAI-nya sendiri. Nah, meskipun ada dan udah diperbaiki, tapi
perbaikannya itu belum terlalu sempurna. Jadi harus dilihat dulu nih dari standar proses sama penilaiannya. Dan untuk lebih jelas standar proses nanti akan dijelaskan sama kelompok selanjutnya. Itu gitu aja. Terima kasih. Sebelumnya dari kelompok kami, jika ada yang belum jelas atau ingin dipertanyakan, silakan. Yang ingin bertanya, silakan. Ya, dipersilakan. Mestinya tadi pemakalah yang pertama yang perlu dijelaskan itu kan ketika Anda menginventarisasi problematika standar isi dan SKL, gitu kan? Anda jelasin dulu, gitu. Kalau sudah bicara tentang menginventarisir, Anda inventarisir nggak? Misalnya yang menjadi problem PAI pada standar isi itu apa aja? Ya, maksud saya secara general aja, secara umum apa aja tuh kira-kira berkait dengan standar isi. Kemudian SKL apa yang menjadi problem, nah itu juga dijelaskan. Jadi diskusinya makin enak kita. Kalau misalnya saya kasih contoh bahwa yang menjadi problematika pendidikan agama Islam berkait dengan standar isi, misalnya penjelasan materi ya berkait dengan bahan ajar deh, itu bahan ajar. Problemnya apa? Bahan ajar berkait dengan bahan ajarnya masih bersifat tekstual. Nah, itu kan problem. Ya memang si bahan ajar tekstual, tetapi si guru, kemampuan guru, nah itu kan problem ya berkait dengan standar isi. Kemampuan guru dalam mengupdate atau memberikan penjelasan ya berkait dengan makna tersirat dari materi pembelajaran agama Islam masih belum dapat dilakukan dengan baik. Problem nggak itu? Problem. Iya, Ustaz. Problem. Karena standar isinya sudah bagus, gitu kan? Ya, standar isinya sudah bagus. Artinya, misalnya gini, menjelaskan tentang sodako, standar isinya bagus nggak tentang sodako? Bagus. 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 Implementatif yang berkait dengan sodako itu kan perlu guru. Sehingga si murid itu punya kemampuan berpikir yang baik berkait dengan sodako itu sendiri. Apalagi kan di kurikulum sekarang ini kan 4C dikedepankan nggak? Iya. 4C. Komunikasi. Apa itu 4C? Komunikasi, terus kolaborasi, terus Creativity, kreatif, dan satu lagi critical thinking. Critical thinking. Nah, itu namanya apa itu? Empat hal itu namanya apa tuh? Pembelajaran. 4C itu namanya apa? Pembelajaran berbasis Kurtilas. Pembelajaran berbasis Kurikulum 13. benar. Yang 4C itu apa? Benar, Kurtilas. Benar. Coba lihat lagi. Yang 4 indikatornya. Scientific approach. Scientific approach katanya. Iya, scientific approach itu apa? Penjelasan dari apa? Yang 4 itu, kalau Anda bilang katakan scientific approach, itu apa maksudnya? Cara pendekatan ilmiahnya, Ustaz. Pendekatan ilmiahnya, cara mengajarnya. Pendekatan ilmiah berkait dengan proses pembelajaran. Yaitu dilakukan, scientific approach itu dilakukan dengan 4 pendekatan. Dengan apa? 1, critical thinking. Komunikasi. Ada komunikasi, ada interaksi gitu. Kemudian ada yang kedua, kreativitas. Kreativitas. Ya, creativity. Kemudian yang ketiga, critical
Critical thinking. Critical thinking. Yang keempat, kolaborasi. Artinya kan tersistem pembelajaran itu sendiri. Critical thinking itu banyak nggak yang dilakukan oleh teman-teman berkait dengan critical thinking? Banyak, Ustaz. Karena berpikir kritis. Ya. Nah, selama ini berpikir kritis apa enggak? Setengah-setengah, Ustaz. Belum sepenuhnya. Berpikir kritis nggak? Kalau ditanyain sedekah itu terbagi menjadi berapa sedekah itu? Sedekah jariyah. Terus? Udah sering kali diajarin, dibikin manajerial diajarin. Ilmunya di luar kepala semua ini pada ini. Dibagi berapa sedekah? Hah? Sedekah dibagi berapa? Dibagi Bagi Dua. Yang satu? Sedekah non materi. sodako jariyah. Sodako. Emang ada sedekah non materi juga? Materi dan non materi. Ketentuan sedekah itu wajib atau sunnah? Ketentuan syariat tentang sedekah wajib atau sunnah? Sunnah, Bu. Sunnah, Pak. Sunnah. Nggak ada yang wajib. Belum sama. Ada yang wajib nggak sedekah itu? Ada. Ada yang wajib nggak? Ada, Ustaz. Yang mana? Nazar, Ustaz, nazar. Oh, nazar bukan. Nazaruddin. Ini kamu mau kemana nih Salman? Pakai itu. Pakai helm. Lagi di perjalanan. Hilang nih. Sedekah itu dibagi menjadi dua. Ada sedekah wajib yang disebut dengan zakat. Dan infak. Ada sedekah sunnah, yaitu infak dan sedekah. Iya kan? Ya, Ustaz. Perlu dikritisi nggak? Perlu. Perlu. Harus ada critical thinking. Artinya lahirlah produk, bagaimana menghadirkan produk infak dan sedekah yang inovatif. Ada nggak sedekah yang inovatif? Ada, Ustaz. Apa? Yang lagi. Yang sekarang itu, Ustaz. Apa? Biasanya melalui transfer ke ini. Oke, itu satu-satu yang inovatif. Artinya prosesnya dengan inovatif. Kemudian selama ini yang hadir di masyarakat itu sedekahnya apa? Masukin kenceleng kan? Iya, Ustaz. Iya. Padahal ada nggak yang lebih dari itu? Ada. Kayak ada. Gitu ya? Ya. Ada sedekah air, ada sedekah yang bersifat materi, ada non materi, ada sedekah yang infak Quran, gitu loh. Nah, itu pada proses-proses itu yang harus dijelaskan oleh guru. Makanya berkait dengan standar isi, guru itu harus mengkayakan muridnya dengan ide-ide kreasi. Dan ide-ide kreasi itu akan lahir cuma satu jalan, yaitu literasi. Paham ya? Paham, Ustaz. Nah, coba kumpulin berapa yang kira-kira yang menjadi problem standar isi, berapa yang menjadi standar kompetensi lulusan. Coba saya pengen dengar. Jadi inventarisir dulu deh. Minimal standar isi 3, standar SKL 3. Coba saya tunggu ya.
Coba deh. Udah ketemu? Silakan. Udah ketemu? Udah ketemu belum? Belum Ustadz. Belum Ustadz. Belum. Masa belum ketemu orang standar isi? Kamu lihat pengertian standar isi itu apa aja? Apa pengertian standar isi? Sederhana aja. Yang kamu pahami standar isi. Yang singkatnya standar isi itu berkait dengan apa? Bahan ajar. Ya udah itu. Apa yang menjadi masalah bahan ajar? Coba. Apa yang menjadi problem? Materinya mungkin udah bagus, tapi cara penyampaian dari si gurunya kurang memadai. Berikutnya. Ada nggak materi yang udah kadaluarsa? Ada yang nggak berkembang sesuai zaman gitu. Nah, itu kamu tahu. Udah expired. Terus apa lagi? Kemudian mungkin tadi jam apa? Jam pelajarannya itu tadi. Kenapa? Sedikit. Ya untuk PA ini sedikit gitu. Sedangkan kan PA itu kan kalau secara pembelajaran atau materi itu luas ya. Jadi kalau jamnya sedikit, ya muridnya cuma dapat depan-depannya aja gitu, saat nggak mendalami lebih dalam. Yang banyak juga sama aja kok. Di Madrasah Sanawiyah Aliyah tuh banyak nggak mata pelajaran agamanya? Banyak. Dari seluruhnya mata pelajaran agama. Iya, tapi hasilnya begitu nggak? Nggak, tergantung orangnya. Oke. Di Fakultas Agama Islam, pembelajaran pendidikan agama Islamnya banyak nggak? Banyak. Nah, di PAI, pembelajaran pendidikan agama Islamnya banyak nggak? Banyak, Ustaz. Tapi menyentuh nggak? Enggak. Kurang. Enggak. Kenapa itu? Maksud saya nggak menyentuh itu, tidak terimplementasi. Mahasiswa kalau ngelihat ada tisu di lorong, ada tisu di lorong, kemudian kalau udah selesai minum yang pakai apa tuh? Plastik. Sedotan. Yang pakai sedotan, itu ditaruh di tempat sampah daripada ditinggalin. Ditinggalin. Yang ngerokok, coba naruh nggak itu bekas rokoknya di situ? Sembarangan tinggalin. Nah itu pelajaran pendidikan agama Islam. Terus dia ngerokok di mana tempatnya? Dia ngerokok sekolah. Nah, di sembarang tempat kan? Iya. Padahal konsep an-nazafatu minal iman udah jelas sama makin jelas? Udah jelas, Ustaz. Udah jelas. Udah jelas sekali, Ustaz. Kira-kira kalau bicara tentang hadis, kabur maktan nggak sama Al-Quran? Termasuk kategori kabur maktan indallah antaquluna ma la taf'alun nggak? Bisa ngomong nggak bisa ngerjain? Iya. Itu problem, jangan kira nggak problem. Di bahan ajarnya bagus gitu loh. Tapi implementasinya nggak mencerminkan sebagai sebuah proses. Gitu. Apalagi yang berkait dengan itu, kemampuan untuk menggunakan kemutakhiran teknologi. Coba Anda lihat guru-guru sepuh di MTS sama di Aliyah, gimana? Kalau yang kesulitan sepuh suka susah ya. Iya. Beda sama yang masih muda sekarang. Iya, itu dia makanya. Tapi di Sanawiyah, di Aliyah itu banyak guru sepuh nggak? Banyak. Banyak. Sanawiyah banyak.
Banyak guru sepuh. Nggak diganti-ganti, apalagi guru sepuhnya wala alihi, termasuk keluarga. Iya. Nah, sekarang coba standar kompetensi lulusan, problemnya apa? Coba definisi kompetensi lulusan itu apa? Definisi kompetensi lulusan itu apa? Suatu standar yang harus Pencapaian. Iya, ketercapaian yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, gitu kan? Iya. Oke. Sekarang tercapai nggak? Enggak. Problemnya, kira-kira yang menjadi problem apa? Tidak ketercapaian pembelajaran. Banyak tanggal-tanggal merah itu jadi problem nggak? Iya. Iya, Ustadz. Iya. Terus yang berikutnya, guru yang korupsi waktu, banyak nggak? Banyaknya. Banyak. Nah itu, ya. Ya, jadi jangan disalahin gurunya juga yang korupsi waktu, muridnya juga korupsi waktu nggak kadang-kadang? Iya. Ya. Iya, sama. Gitu. Oke. Terus kesiapan belajar, jadi problem nggak? Jadi problem. Jadi problem. Itu problem-problem yang harusnya menjadi bahasan kita, menjadi diskusi kita berkait dengan problem standar isi dan kaitannya dengan standar kompetensi lulusan. Ya, monggo silakan kalau masih ada pertanyaan. Berarti itu ada beragam tuh ya standar isi problemnya ini, standar proses isi, standar kompetensi lulusan juga demikian. Ini yang laki-laki pada kemana lagi nih? Kayaknya yang hadir ini banyak kan perempuan ini. Dari 18 apa pada tiarap yang lain? Ada tadi Pak Abdul Muiz. Nah, nggak ada ngomong-ngomongnya ini kemana ini? Nyimak di jalan, Ustaz. Nyimak. Pak Naga kemana nih Pak Naga? Biasanya aktif nih. Lagi di jalan kayaknya tadi. Lagi di jalan. Belajar di jalan. Atau belajar jalan. Pak Ilyas? Enggak. Tadi Ustaz, maaf Ustaz, baru nyampe Ustaz. Ada lagi. Nyampe Ustaz. Putri Novianti? Sedang di jalan Ustaz. Sedang di jalan juga. Reza? Ada Ustaz, masih di kerjaan. Masih di kerjaan. Adi Nurrahman? Hadir Ustaz. Hadir. Lagi sariawan Ustaz, sakit Ustaz. Iya. Subhan Amir? Nggak ada ya Subhan Amir ya? Hadir Ustaz, lagi nyambi kerja Ustaz. Lagi nyambi kerja. Ya, jadi itulah kira-kira problem-problem yang berkait dengan aktivitas kegiatan-kegiatan yang menyangkut standar isi dan standar kompetensi lulusan. Jadi tolong, karena kebetulan Anda juga akan terjun ke PPL, gitu ya? Dikit lagi PPL ya? Ya Ustaz. Nah, berarti Anda akan berinteraksi langsung gitu. Kalau sekarang ini kita bicara tentang konsep, gitu ya. Nanti kita ke depannya pada saat PPL Anda bicara tentang implementatif. Iya. Ya, baru ngerasain bagaimana ngajar, bagaimana dicuekin sama murid, bagaimana banyak hal lah, gitu. Ya, bukan berarti ada hukum karma, bukan, gitu. Ya, dalam artian ya Anda silahkan menikmati bagaimana Anda bisa punya kemampuan berkait dengan menyampaikan bahan ajar dengan baik, sehingga bisa diterima murid dengan baik, bagaimana Anda bisa memahami standar kompetensi lulusan, bagaimana Anda memahami tentang standar proses, kemudian bagaimana dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian bagaimana dengan sarpras yang ada, kemudian bagaimana dengan pengelolaan, bagaimana dengan pendanaan, dan yang terakhir adalah bagaimana dengan evaluasi itu sendiri. Ya. Cepat atau lambat Anda akan menikmati proses-proses ini di lapangan, gitu ya, sehingga insya Allah
ketika Anda sudah berinteraksi, walaupun sudah ada beberapa teman yang berinteraksi dengan proses di lapangan, nantinya akan ketemu lah bagaimana proses-proses itu bisa bergulir sebagai sebuah pembelajaran. Karena dikatakan the experience is the best teacher. Bahwa guru itu adalah pembelajaran yang terbaik. Artinya dimaksud dengan guru adalah pembelajaran terbaik. Implementasi Anda di lapangan nanti akan memberikan pencerahan Anda untuk menjadi tantangan bahwa ini harus dilakukan dengan sebaik-baik. Gitu ya barangkali ya. Baik Ustadz. Baik. Baik Ustadz. Cukup ya. Ya, Kita ketemu lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Ini sudah pertemuan ke 10 ya? 10 ya. 10. Ya, 10. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah menambahkan daripada makalah kami yang kurang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sehat Ya, selalu. terima kasih Ustaz. Ya, salam ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Recordingnya stop aja ya? ya.